Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Narbia dengan NIM 2304045000020, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mengidentifikasi mengenai fenomena sosiologi dan antropologi di lingkungan sekolah. Fenomena sosiologi yang pertama itu sosialisasi dan penyusunan diri. Seperti masa orientasi bagi siswa baru yang memperkenalkan mereka pada budaya sekolah, norma, dan ekspektasi. Adanya kelompok-kelompok informal di antara siswa berdasarkan minat, kelas sosial, atau latar belakang etnis. Tekanan teman sebaya untuk menyelesaikan diri dengan norma dan perilaku kelompok. Adapun contohnya yaitu yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul yang dapat diikuti oleh siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka seperti ekskul olahraga, seni, musik, dan keagamaan. Yang kedua yaitu upacara bendera. Setiap hari Senin, sekolah biasa mengadakan upacara bendera untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme siswa. Yang kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Selanjutnya yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu struktur hierarki sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Yang kedua yaitu sistem kelas yang membagi siswa berdasarkan kemampuan akademik atau minat. Yang ketiga yaitu budaya sekolah yang menekankan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan prestasi. Adapun contohnya itu seperti pranata pendidikan. Pranata ini mengatur proses belajar mengajar di sekolah termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua yaitu pranata ketenagakerjaan pendidikan. Pranata ini mengatur tugas dan tanggung jawab guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya. Yang ketiga yaitu pranata kesiswaan. Pranata ini mengatur kegiatan siswa di sekolah seperti ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan disiplin sekolah. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial, kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan dan prestasi akademik. Yang kedua yaitu adanya stigma terhadap siswa yang berasal dari latar belakang sosioekonomi rendah. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai pembimbing dan motivator bagi siswa untuk mencapai potensi mereka. Contohnya itu seperti seorang siswa dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa karena prestasinya yang gemilang sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan status sosialnya, atau seorang siswa yang terpilih menjadi ketua OSIS karena kepemimpinannya yang baik sehingga mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari komunitas sekolah. Selanjutnya yaitu perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap budaya dan nilai-nilai di sekolah. Yang kedua yaitu meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial seperti keberagaman, inklusi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu upaya sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keluasan bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi seperti komputer, internet, dan media pembelajaran digital semakin banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran berpusat pada siswa. Penempatan pembelajaran yang berpusat pada siswa semakin populer di sekolah-sekolah modern. Adapun analisis kritisnya yaitu yang pertama konsep pendidikan ideal dan realitas. Pendidikan ideal menekankan pada pengembangan individu secara holistik, termasuk aspek intelektual, sosial, emosional, dan moral. Pendidikan harus membebaskan siswa dari stereotip dan prasangka, seperti membekali mereka dengan keterampilan kritis dan kemampuan untuk berpikir mandiri. Di beberapa sekolah, fokus utama masih pada pencapaian nilai akademik dan persiapan ujian. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan karakter dan soft skill, masih ada stereotip dan prasangka berdasarkan kelas sosial, etnis, dan gender. Yang kedua yaitu tantangan.
Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusi dan suportif bagi semua siswa, dan bagaimana membekali siswa dengan kemampuan yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Selanjutnya itu bagaimana menjembatani kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realitas di lapangan. Selanjutnya yaitu hubungan timbal balik dengan pendidikan. Yang pertama, sosialisasi dan penyelesaian diri. Membantu siswa untuk mengembangkan identitas diri yang positif, belajar berinteraksi dengan orang lain, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Menyediakan struktur dan aturan yang jelas untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Menyiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang kompleks dan beragam. Yang ketiga yaitu mobilitas sosial. Memberikan kesempatan bagi siswa dari semua latar belakang untuk mencapai potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang terakhir yaitu perubahan sosial, mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang terus berubah dan beradaptasi dengan tantangan baru. Selanjutnya yaitu fenomena antropologi yang ada di lingkungan sekolah. Kebudayaan yang pertama yaitu beragam tradisi dan kebiasaan yang dipraktikkan oleh siswa, seperti perayaan hari besar keagamaan, adat istiadat daerah, dan kebiasaan sehari-hari. Yang kedua yaitu nilai-nilai budaya yang dianut oleh komunitas sekolah, seperti gotong royong, saling menghormati, dan disiplin. Yang ketiga yaitu simbol-simbol budaya yang terlihat di sekolah, seperti bendera, pakaian adat, dan karya seni. Contohnya seperti yang pertama yaitu kegiatan keagamaan. Sekolah sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, perayaan hari besar keagamaan, dan pembinaan moral. Kegiatan keagamaan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada siswa dan untuk membantu siswa dalam mengembangkan spiritualitas mereka. Yang kedua yaitu tradisi sekolah. Setiap sekolah mungkin memiliki tradisi yang berbeda-beda. Tradisi sekolah ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas sekolah. Contoh tradisi sekolah antara lain tradisi perpisahan kelas, tradisi penerimaan siswa baru, dan tradisi peringatan hari ulang tahun sekolah. Yang kedua yaitu transmisi budaya. Yang pertama yaitu proses transmisi budaya terjadi melalui berbagai cara seperti pembelajaran formal di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sosial antara siswa. Yang kedua yaitu guru berperan penting dalam mentransmisikan budaya kepada siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu keluarga dan komunitas juga memainkan peran penting dalam mentransmisikan budaya kepada generasi muda. Contohnya seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa dan salah satu unsur penting dalam budaya Indonesia. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada para siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan di sekolah tidak hanya fokus pada penguasaan tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pengembangan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif dan santun. Yang kedua yaitu kegiatan kesenian tradisional. Sekolah dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan kesenian tradisional seperti tari, musik, dan drama untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada para siswa. Kegiatan ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap budaya Indonesia dan mendorong mereka untuk mempelajari dan melestarikannya. Selanjutnya yaitu budaya-budaya belajar. Yang pertama ada berbagai budaya belajar yang berbeda di antara siswa, tergantung pada latar belakang budaya dan prestasi pribadi mereka. Yang kedua yaitu beberapa siswa lebih suka belajar secara mandiri, sedangkan yang lain lebih suka belajar dalam kelompok. Yang ketiga yaitu guru harus memahami budaya belajar yang berbeda-beda ini dan menyesuaikan metode pengajaran mereka agar efektif untuk semua siswa. Contohnya seperti yang pertama yaitu semangat belajar. Budaya belajar yang positif ditandai dengan semangat belajar yang tinggi dari siswa. Siswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi akan antusias dalam mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mencari informasi tambahan.
Guru dapat menumbuhkan semangat belajar siswa dengan memberikan pembelajaran yang menarik dan menantang, serta dengan memberikan penghargaan atas prestasi siswa. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan dalam belajar. Siswa yang disiplin akan datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Guru dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa dengan menerapkan aturan dan norma yang jelas di sekolah, serta dengan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada siswa. Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu sekolah harus mempromosikan pendidikan multikultural untuk membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya dan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu pendidikan multikultural dapat membantu siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat yang multikultural. Contohnya seperti yang pertama yaitu integrasi budaya dalam kurikulum. Memasukkan materi tentang berbagai budaya dalam mata pelajaran, seperti sejarah, bahasa, dan seni, menggunakan contoh dan kasus dari berbagai budaya dalam proses pembelajaran, dan mendorong siswa untuk melakukan penelitian dan presentasi tentang budaya yang mereka minati. Yang kedua yaitu penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, seperti menciptakan ruang kelas yang terbuka dan ramah terhadap semua budaya, menerapkan kebijakan anti-diskriminasi dan anti-intimidasi, dan mendorong siswa untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Adapun analisis kritisnya yaitu gap antara konsep pendidikan ideal dan realitas. Yang pertama yaitu konsep pendidikan ideal menekankan pada pengembangan budaya kritis dan reflektif di kalangan siswa. Siswa harus didorong untuk mempertanyakan asumsi mereka sendiri dan belajar dari budaya lain. Yang kedua yaitu realitas. Di beberapa sekolah, fokus utama masih pada transmisi pengetahuan dan nilai-nilai budaya tradisional. Kurangnya kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi budaya lain dan mengembangkan perspektif global. Yang kedua yaitu tantangan. Pertama itu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi semua siswa dari berbagai latar belakang budaya. Yang kedua yaitu bagaimana mengembangkan kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya dan mempromosikan pendidikan multikultural. Yang ketiga yaitu bagaimana mempersiapkan guru untuk mengajar di kelas yang multikultural. Selanjutnya yaitu hubungan timbal balik dengan pendidikan. Yang pertama yaitu kebudayaan, membentuk landasan bagi proses belajar dan mengajar, membantu siswa untuk memahami diri mereka sendiri dan tempat mereka di dunia. Yang kedua yaitu transmisi budaya, memastikan kelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional, membantu siswa untuk mengembangkan identitas budaya mereka. Yang ketiga yaitu budaya-budaya belajar, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar yang berbeda, membantu siswa untuk mencapai potensi mereka. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural, mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang semakin terglobalisasi dan multikultural, mempromosikan toleransi dan pemahaman antara budaya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Fenomena sosiologi dan antropologi di sekolah memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan. Memahami fenomena ini dapat membantu kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inklusif, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat yang multikultural. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.